Abdurrahman, Masya Allah. Assalamualaikum Aki. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Dari waraut wajahnya segar sekali ya kelihatannya. Alhamdulillah ya. sehat, segar. Segar ya, alhamdulillah ya. Baik, nanti insya Allah dia akan mencoba menceritakan ya bagaimana kisah hijrah antum. Mungkin kan kalau mungkin ada juga video, cuman agak panjang ya. Cuman coba antum short ya, bagaimana kisah apa penasaran antum sama Islamnya nih. Anak penasaran sekali sebenarnya. Nah, tapi sebelum ke kisah hijrahnya Mas Abdurrahman ini, bagi pemirsa Naba TV yang ingin ikut berdonasi untuk perkembangan mualaf ini, baik dari kebutuhan dan segala macamnya, silakan untuk berdonasi yang di rekening yang sudah kami sediakan di bawah ini. Mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah semua untuk pemirsa Naba TV dimanapun berada, insya Allah. Oke, Mas Abdurrahman ya. Pertama-tama gini ya, antum kan dari asalnya dari NTT sana kan? Ana pengen tahu nih, di sana itu pergerakannya bagaimana? Maksudnya Islamnya itu di sana menonjol apa enggak sih kalau di NTT sana tuh? Kalau Islam di sana sih biasa-biasa aja sih. Nggak ada yang nggak terlalu menonjol. Antum bisa disebut di sana tuh Abdurrahman itu aktif nggak terhadap kegiatan ibadah di agama sebelum, bisa dibilang aktif? Kalau bisa dibilang sih aktif. Justru saya lebih senang kalau ke gereja. Kalau dulu waktu SMP itu masih sekolah minggu, itu masih aktif terus. Dulu sempat wisuda juga tapi nggak sempat sampai selesai. Iya, terus kalau bilang gereja sih aktif. Iya, bisa dibilang kalau bahasa muslimnya tuh taat lah ya. Iya, taat ya. Taat. Tapi taatnya itu sampai kepada ngajak orang nggak? Maksudnya sampai nggak pada saat itu? Antum sampai ngajak orang nggak? Yang di luar ini ya, maksudnya di luar agama antum yang dulu. Maksudnya orang-orang Islam gitu. Ngajak orang Islam untuk ke gereja gitu. Gitu-gitu. Kalau untuk ngajak ke gereja sih nggak ada ya, karena di sana mayoritasnya kan Kristen semua, jadi jarang-jarang orang Islam. Jadi untuk ngajak sih nggak ada. Teman Kristen semua teman. Agaknya non Muslim semua ya di sana ya. Nggak ada yang Islam tuh. Kalau yang Islam itu pendatang sih. Oh, pendatang itu. Iya, pendatang terus baru satu-satu aja sih orang Islam. Baru kalau mau bilang juga di sana Islamnya sebagian Islam KTP kalau di kampung atau ini. Kalau di tempat saya itu ada banyak Islam juga di sana, tapi Islamnya Islam Salafi. Oh gitu ya, maksudnya ya yang mungkin ya sedikit lah ya di sana Islamnya bisa disebutkan lah ya sedikit ya. Nah kan di sana sedikit banget Islam, maksudnya mungkin informasi tentang Islam pun antum nggak tahu lah ya, nggak apa Islam itu apa dan segala macam gitu ya. Apa pandangan antum melihat agama ini, Islam ini dulu itu? Kalau pandangan saya yang dulu tentang agama Islam ini nggak suka, terus kayak nggak suka. Yang pertama nggak suka, terus yang kedua nggak mau dekat-dekat lah sama Islam, terus pokoknya kayak nggak mau temanan sama orang Islam, terus nggak mau bergaul sama mereka, pokoknya sama orang Islam aja, orang Kristen aja. Kayak merasa ada yang ganjal gitu atau gimana, karena pokoknya dari kecil itu udah kalau mau dibilang dari orang tua sama keluarga semua kan juga nggak suka juga sama Islam kan. Jadi kita yang anak-anaknya juga pasti ikut juga sama orang tua nggak suka Islam, kita juga pasti ikut aja. Alasan apa nggak sukanya? Maksudnya apa yang menonjol pada saat itu yang membuat antum sama keluarga ini nggak suka gitu? Karena saya, kalau menurut saya pribadi sendiri, ini menurut saya, kalau untuk orang lain sih saya nggak tahu. Karena saya nggak suka karena waktu itu saya masih berpendapat bahwa agama saya lah yang paling benar kan, agama Kristen. Kemudian di luar dari agama Kristen pasti ditolak Yesus gitu, nggak masuk surga. Kemudian agama Islam ini juga saya sering-sering dengar berita atau informasi di mana gitu. Islam ini agama yang suka buat rusuh gitu. Kayak walaupun
mereka sholat tapi nanti ada keributan di mana-mana kayak demo atau apa. Itu orang yang suka pakai peci, terus pokoknya orang Islam lah. Kayak penampilan antum begini lah. Iya, tapi mereka kayak buat suka onar-onaran gitu. Pokoknya berita di mana-mana yang suka buat rusuh, teroris, itu Islam kan. Jadi saya pikir ini agamanya udah nggak beriman kepada Yesus lagi. Oh udah. Iya, baru terus suka buat rusuh lagi gini kan. Udah pasti benci juga kan. Kita kayak. Nah jadi waktu saya di agama saya yang dulu itu nggak suka Islam karena itu. Agama Islam yang saya pandang agama yang saya nggak tahu ajarannya menyembah kepada Allah atau ini. Saya tahu ajarannya ikut Nabi Muhammad, mereka nggak tahu sembah apa gitu. Sembah Ka'bah itu saya nggak tahu waktu itu kan, ngapain sembah Ka'bah gitu kan, sujud gini-gini. Nyembah itu ya. Iya. Ngapain sembah Ka'bah terus sujud gini kan, itu ngapain ya. Terus masih berpikir juga, ngapain mereka sholat tapi nggak beriman kepada Yesus, sama aja kan nanti. Ini ya mungkin seperti itu. Iya. Mungkin sebenarnya orang yang beriman itu harusnya beriman sama Yesus ya, karena kan Yesus kan nabi kan kalau dalam Islam kan. Nah, cuman mungkin karena antum dulu non muslim ya, jadi punya pandangan seperti itu kan gitu ya. Oke. Berarti antum pandang Islam itu keras, apa rusuh, apalagi teroris nggak? Iya, teroris juga. Emang ada pernah antum melihat di berita atau di mana gitu bahwa Islam teroris? Bukan dengar lagi, itu udah di sana, itu udah. Oh gitu. Semua orang pasti udah tahu lah kalau agama Islam itu pasti agama teroris. Memang ya, betul ya. Oke. Terus gimana? Bisanya antum bisa masuk Islam ini kan luar biasa kan ya. Iya. Kayaknya mustahil kalau dengerin cerita antum tadi itu, kayaknya mustahil antum masuk Islam, kayaknya mustahil karena kan antum sudah nggak suka sama Islam, pandangan segala macam. Ini gimana ceritanya? Nah, singkat ceritanya itu saya masuk Islam karena saya debat sama teman saya. Kebetulan teman orang saya ini ya orang Muslim juga. Kebetulan teman saya ini orang Muslim, terus dia yang sedikit kalau mau dibilang paham agama. Jadi saya tahu agama Islam, terus tahu agama Islam, terus tahu oh kenapa mereka sujud menyembah Ka'bah begini. Dari dia juga kan. Oh, diskusi berarti itu. Iya, kami diskusi sering agama gitu. Jadi saya bawa agama saya yang sebelumnya, terus dia bawa agama Islam kan. Jadi istilahnya tukar pikiran. Adu argumen gitu. ya. Iya, Oke lah. Tukar pikiran, baik. Jadi saya tujuannya kenapa saya sampaikan agama sebelum saya ke dia, supaya dia itu ikut saya, beriman kepada saya gitu. Kalau mau dibilang masukkan dia ke agama saya gitu. Apa namanya? Apa ya? Mendakwahkan itu ya. Iya, mendakwahkan gitu. Terus dia juga sebaliknya gitu. Tapi antum melihat bahwa dia tuh pengen ngajak antum juga, kelihatannya gitu apa enggak? Kalau dari saya lihat dari gerak-geriknya sih dia cuma ingin menyampaikan aja. Oh, menyampaikan aja. Biar saya tahu gitu bahwa oh ternyata Islam itu tidak seperti yang dibayangkan. Islam itu tidak seperti ini lah. Cuma disampaikan aja, tapi awalnya itu saya nggak suka sih kalau bilang bahas tentang agama Islam apa sih. Mending kita bahas yang lain daripada bahas agama Islam, karena emang hati kita ini kayak keras gitu ya, gak mau untuk mendengarkan, terus benar-benar iya untuk apalagi untuk berpikir untuk mau kita mengakui Al-Quran mereka itu benar sangat sulit. Mungkin jalannya hidayah mungkin ke saya. Jadi alhamdulillah saya walaupun saya nggak suka dia menyampaikan Islam, tapi karena dengan akhlak dia, memang masya Allah sih akhlak dia itu akhlak yang kalau mau dibilang orang berilmu pasti punya akhlak yang berilmu juga. Jadi saya perlahan-lahan mendengarkan apa yang disampaikan sama teman saya Arif ini, terus hati saya udah mulai kayak kebongkar pelan-pelan dari yang keras, terus kayak dengar terus lama-lama kayak lembut gitu, udah pelan-pelan kebuka gitu. Jadi iya dari situ kami sering agama, debat terus. Jadi singkat ceritanya saya debat sama dia itu selama 4 bulan saya belajar agama Islam sama dia. Itu tentang apa aja? Antum nanya apa gitu? Yang antum diskusikan tuh apa? 4 bulan tuh lama kan? Iya, lama juga. Jadi yang dibahas pertama itu tentang ketuhanan Yesus. Kemudian tentang mujizat Al-Quran. Baik. Terus tentang apa?
mujizat Rasulullah, terus tanda-tanda hari kiamat, terus banyak lah yang disampaikan sama si Arif. Yang paling menonjol apa? Yang buat antum wah gitu apa diskusinya tuh? Kalau yang buat saya tertarik itu yang paling menonjol untuk saya masuk Islam sih Al-Quran sih, saya baca Al-Quran terjemahan. Gimana? Terus ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa di dalam lautan sesungguhnya di dalam lautan itu ada api yang berkobar-kobar, dan di dalam api itu tidak akan bisa dipadamkan oleh lautan. Bayangkan aja, ini Al-Quran yang bilang loh. Sedangkan di Alkitab nggak pernah ada seperti itu, kayak mujizat dalam Alkitab. Mujizat dibawa semua sama Yesus kan. Sedangkan kitab suci nggak ada mujizat dari Alkitab yang begini. Pokoknya Yesus lah. Kalau di Alkitab, di Al-Quran bukan dari Rasulullah tapi dari Al-Quran. Al-Quran yang bilang kalau kalian nggak percaya nanti ini akan aku tunjukkan gitu. Akhirnya setelah Al-Quran bilang kayak gitu kan, pasti orang penasaran kan, masa sih. Jadi orang teliti itu ternyata benar. Ada api dalam lautan, terus Al-Quran bilang ada sungai dalam lautan. Dan itu pun di dalam lautannya itu benar-benar sungai, airnya tawar. Betul, sungai. Iya, sungai mengalir. Dan itu tidak tercampur. Yang satunya pahit lagi asin, yang satunya tawar gitu kan. Ternyata betul yang disampaikan Al-Quran. Nah, dari sini saya yakin bahwa kok bisa ya Al-Quran ngomong seperti ini, terus benar juga. Penemuannya benar. Padahal Al-Quran menyampaikan ini sebelum adanya alat-alat canggih. Betul. Alat-alat canggih itu waktu itu belum ada. Seperti kamera, seperti apa? Pokoknya alat-alat canggih untuk menelusuri, untuk meneliti ya. Ya, untuk meneliti belum ada. Belum ada ya. Sebelum jauhnya ada alat canggih, Al-Quran jauh beribu-ribu tahun udah menyampaikan. Terus baru penemuan ini baru dapat setelah alat-alat canggih ini udah mulai ada mulai di mana-mana di dunia ini. Nah, disitulah hebatnya Al-Quran kan. Berarti nggak bohong kan Al-Quran. Dari situ yang itu mungkin yang menonjol ya. Iya, yang sedikit menonjol. Nah, terus yang pertama, Yesus itu tidak tahu hari kiamat. Terus Yesus mengakui bahwa dia itu adalah utusan. Ada di ayat-ayat Alkitab. Dia sendiri mengatakan bahwa dia hanyalah utusan kan. Akhirnya antum memutuskan untuk syahadat di situ. Sama diskusi sama Arif, setelah udah dapat poinnya ya besar apa yang menarik atau menonjol dalam Islam itu, akhirnya antum memutuskan untuk syahadat. Kalau pada saat itu saya udah yakin bahwa Al-Quran memang benar-benar wahyu. Terus saya udah yakin juga bahwa Yesus adalah utusan kan. Tapi saya masuk Islam masih ragu juga. Apa? Kenapa ragu? Kan udah yakin kata tadi. Iya, emang udah yakin sih, tapi yang pertama buat ragu itu malu kan, faktor mungkin malu sama orang tua, sama teman-teman. Faktor mayoritas. Iya, terus takut juga sama orang tua. Nanti apa kata orang tua, kok tiba-tiba masuk Islam gitu kan. Terus apalagi bapak saya kan galak juga kan, masuk Islam, ini pasti ini anak ini udah mulai nakal, pasti kena pukul dia. Nah, dari situ saya akhirnya tahan-tahan untuk masuk Islam, kayak tahan dulu. Saya pengen mau masuk Islam, tapi nanti kalau orang tahu Vincent udah masuk Islam, itu pasti heboh kan. Vincent masuk Islam, apalagi pada waktu itu saya masih sekolah kan, pasti putus sekolahnya, nggak tahu mau jadi apa ya. Nah, akhirnya saya masih pengen tuh belajar terus. Saya pokoknya menggali terus agama Islam gimana ya supaya saya bisa dakwah ke orang tua biar mereka masuk Islam duluan. Belum syahadat kan? Belum. Kok belum udah mau dakwah aja? Iya, belum. Jadi saya pengennya gini. Saya masih sering debat-debat sama teman saya ini. Biar dia kasih informasi tentang agama Kristen, karena saya sendiri nggak tahu tentang Alkitab. Saya itu yang dibaca itu cuman itu aja. Sedangkan yang lebih kayak yang lebih dalamnya lagi itu nggak dibahas lah ya. Itu luasnya itu saya nggak tahu kan. Saya cari tahu di teman saya ini. Nah, yang dikasih ini ayat kontradiksi supaya biar saya bisa menjelaskan dengan dalil biar mereka bisa percaya. Nah, dari situ saya pengennya untuk dakwah orang tua dulu biar mereka masuk Islam, kemudian
baru saya masuk supaya apa kata orang, orang tua saya aja udah masuk Islam, ngapain saya malu kan. Berarti rencana pengen masuk Islam sekeluarga gitu ya? Iya, sekeluarga rencananya gitu. Tapi orang tua duluan biar nanti saya nggak malu lagi kan. Kalau saya duluan pasti ya. Tapi pada akhirnya yang syarat antum doang? Akhirnya iya, syarat saya doang. Saya sendiri syarat karena ketahuan syaratnya itu karena saya udah masuk Islam kan, akhirnya saya masuk Islam. Saya ke teman saya masuk Islam, kemudian saya ketahuan masuk Islamnya itu karena saya debat sama teman saya. Nah, debat sama teman saya, terus dari situlah ketahuan masuk Islam. Teman yang non Muslim? Iya, yang non Muslim. Dari teman non Muslim itu dia ngelaporin ke keluarga antum? Iya, jadi dari situ pada heboh. Jadi saya debat sama dia kan, kita agama Kristen. Jadi saya ini kan orang belum tahu nih saya udah masuk Islam kan. Tapi saya udah sholat, waktu itu udah sholat, udah dibawa sama teman ke masjid. Jadi saya sendiri yang pengen sholat, pengen sih sholat gimana sih rasanya sholat. Ternyata, gila. Keren kali lah sholat, pokoknya habis sholat itu kayak adem, rasanya itu berbeda sama kayak kita habis ke gereja tuh, pokoknya beda banget. Nah, debatlah saya sama teman saya ingin menyampaikan sama seperti yang Arif sampaikan gitu, pakai dalil gini, tapi keras juga hatinya, nggak mau dengar pokoknya. Nah, dari situlah terus ditanya sama dia, jangan-jangan kamu udah masuk Islam, kok kamu kayak apa membela Islam gitu kan. Karena kami debatnya udah lama kan, terus saya udah dalil, udah keluar gini, gak mau dia ngotot gitu. Akhirnya karena saya terbawa emosi, mungkin suasananya kayak panas itu, akhirnya saya bilang, iya saya udah masuk Islam. Tapi saya udah masuk Islam, saya bilang kayak gitu, muka saya udah ini kan, udah merah karena takut ya. Mungkin bayangan apa tuh? Mungkin pas anda bilang bayangannya karena kami debatnya ini kayak gara ini siapa mau dengar siapa, saya sampaikan, dia juga sampaikan, jadi kayak beribut gitu, ngambang aja lah ya. Akhirnya keluarga tahu dari situ. Nah, dari situ akhirnya dikasih tahu lah sama dia ke teman-teman yang lain. Oh, Vincent udah masuk Islam. Vincent udah masuk Islam. Yang benar aja. Iya benar, udah masuk Islam dia tadi. Nah gitu, terus dikasih tahu lah sama orang tua saya gini. Nah, sempat juga waktu kami debat itu, saya sempat ngomong ke agama saya sebelumnya bahwa agama Kristen kenapa mereka berdoanya harus ke patung dulu, emang Allah itu nggak mendengar apa, harus ke patung dulu, terus kayak ada perantara, semacam perantara gitu. Kita langsung terhubung aja langsung sama Allah gitu. Pokoknya Allah langsung dengar aja. Kalau ini nggak, mereka pakai perantara dulu, terus baru disampaikan ke Allah. Terus saya bilang, mereka berdoanya harus menghadap ke ini apa patung ini. Terus saya pokoknya ada sempat kasar, bahasa yang kayak kasar gitu kan. Terus disampaikan lah sampai itu marah, mereka marah. Terus singkat ceritanya itu kami berantem, terus itu saya dipukulin sama teman-teman. Terus dipukulin sampai malam itu, kami dari sore itu dari sore kami debat terus sampai malam, sampai pagi lagi itu kami debat aja terus kan. Terus saya dipukulin terus udah. Dipukulin beneran? Iya, dipukulin. Itu keluarga nggak ngebelain apa ngebiarin? Jadi waktu itu keluarga belum pada datang karena ini nggak tahu waktu datangnya itu udah dikumpulin sama RT. Jadi keluarganya saya datang itu waktu ini mama sama bapak saya terus sama keluarga yang lain datang itu pas udah dikumpulin sama RT, terus saya udah kayak di sidang gitu, ditanya gini kenapa masuk Islam gini.